Harusnya pakai hair dryer ya untuk membuka LCD handphone itu, karena saya nggak ada hair dryer, jadi saya menggunakan triskaan. Ini jangan ditiru ya, dan ini juga cuma simulasi ya. Saya tidak sempat memvideokan waktu membongkar. Jadi harus hati-hati dalam mengerjakan karena beresiko merusak komponen yang lain. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Ini adalah Samsung A03 ya. Ini saya unboxing. Saya pesan di online, harganya 130 untuk LCD-nya ya. Untuk replacementnya ya cukup murah lah, daripada kalau misalnya kita ke tukang servis itu saya tanyakan, minta harga ongkos pasangnya dan penggantian LCD-nya itu seharga 500.000. Jadi saya mah orangnya berani ambil resiko aja ya, walaupun kemungkinan juga bisa gagal. Dan memang di toko online shopnya itu memang dikasih peringatan ya, kalau kita misalnya mau mencoba memasang sendiri itu garansi cuma 1 minggu pasang ya. Nanti masangnya itu untuk dicoba aja ya selama 7 hari. Kalau kita sampai kita lem atau kita copot plastik atau segelnya, itu nanti hilang langsung garansinya. Ini saya sudah bongkar bagian LCD lama dan cover belakang ya, yang covernya itu dari dikletek aja ya, kalau bagian seperti Samsung ini di sela-selanya. Dan untuk pemasukannya itu ada 3 kabel ya, 2 ke atas, 1 ke bawah. Saya nggak tahu fungsi-fungsinya apa untuk kabel-kabel serat tipis-tipis optik gini ya. Harus dengan sangat hati-hati, ada 3 slot yang harus dipasang, harus pas, jangan sampai meleset ya, nanti bisa koslet. Ya memang agak-agak ribet ya untuk pemasangannya, tapi saya sudah ada pengalaman 2 atau 3 kali mengganti LCD sendiri ya, Xiaomi dan Realme. Nah ini Samsung yang hampir 2 tahun saya pakai ya. LCD-nya udah rusak, sudah tidak respon sama sekali untuk disentuh, jadi saya ganti dengan LCD ya. KW sebenarnya ini ya, jadi kalau kita beli di online itu nggak ada yang original. Yang original itu hanya memang keluaran dari pabrik atau di service centernya Samsung sendiri. Pelan-pelan dimasukin slotnya di atas 2 ya. Dan ada juga ada slot di atas tuh ada 3 slot ya. 2 di kiri dan tengah itu dari LCD-nya, sedangkan yang paling kanan adalah ada untuk baterai. Nah kalau yang di bawah juga itu sepertinya untuk touchscreen-nya ya, atau mungkin untuk gambarnya. Sebelum ini sekitar 5 hari lalu sebenarnya saya sudah membeli ya LCD ini, cuma gagal. Jadi setelah saya pasang, gambar sudah tampil, lalu saya sudah tidak sabar itu ingin memakainya ya, jadi langsung saya lem, langsung saya copot plastik dan segelnya. Lalu yang membuat jadi human error adalah kesalahan saya sendiri. Saya membersihkan lemnya itu dengan sisa-sisa lemnya itu dengan minyak kayu putih dan sedikit alkohol ya, alkohol make up. Dan ternyata itu menyerap ke dalam LCD-nya ya. Jadi setelah saya bersihkan, saya hidupkan, itu kemudian mati.
Dan karena sudah dilem, jadi garansinya pun hilang. Saya tidak bisa minta untuk direturn atau bagaimana ya. Nah, jadi saya ini yang keduanya ini nih, saya kembali membeli online ya LCD-nya, dan ini saya pasang kembali. Dan mungkin dalam 2-3 hari bisa langsung saya pakai untuk kembali ngonten ya, bikin video. Sebenarnya juga ini lebih sulit ya menurut saya dari cara membongkarnya. Bagian belakang juga, bagian backdoornya juga lebih keras ya dari handphone lain, dari yang pernah saya coba bongkar. Dan juga di bagian LCD-nya itu membukanya, melepasnya itu cukup keras ya, lemnya itu sangat keras. Jadi memang seperti di awal tadi, saya mau membukanya itu kesulitan mencari hair dryer ya, entah di mana hair dryernya. Jadi saya menggunakan triskaan dengan memanaskannya di bagian sisi-sisi depan handphone ya, di bagian LCD-nya. Di pinggir-pinggirnya itu dipanaskan sedikit demi sedikit ya. Kalau terlalu panas kita beralih ke sisi yang lain dan kita lihat apa sudah agak terbuka. Sedikit dicongkel-congkel sedikit dengan pisau cutter ya yang lebih tipis. Kalau udah mulai agak terangkat, kita panaskan lagi sedikit demi sedikit lagi sampai dia terbuka. Dan membukanya pun harus hati-hati ya, kita lepas dulu di bagian belakangnya, bagian slot-slot kabelnya kita lepas, nanti kita baru tarik. Dan agak-agak ini ya, agak ribet ya dibanding handphone lain menurut saya, karena lubang dari masuknya kabel ke bagian dari depan ke bagian belakangnya itu sangat sempit lubangnya itu. Bagian belakangnya itu juga sangat rapat ya, bagian yang plastiknya di belakang itu untuk pelindung kabel dan komponen-komponen seperti kamera dan perangkat-perangkat yang lain atau komponen lain itu sangat rapat dan dibaut dengan yang jumlahnya itu sangat banyak ya, di atas 30 baut, juga sangat kecil-kecil sekali. Jadi setelah kita buka bautnya pun, kita membuka plastiknya itu, penutupnya itu nggak bisa langsung lepas ya. Jadi dia ada kait-kaitnya ya, mengait di setiap sisinya. Jadi kalau kita bongkarnya asal tarik itu pasti patah nanti atau pecah. Jadi harus kita cari bagian kait kuncinya dulu yang kita lepaskan baru bisa terbuka. Jadi memang lebih ribet ya dibanding handphone lain yang pernah saya buka. Oke kawan-kawan, sepertinya LCD yang saya pasang ini berfungsi dengan baik dan tidak ada kendala di bagian touchscreen-nya ya, responsif bagus. Cuma memang warnanya itu beda dengan yang aslinya ya. Ini warnanya lebih kelihatan biru ya. Jadi mungkin memang ya kualitas ya berbeda dengan aslinya atau originalnya yang bawaan dari pabriknya. Ini KW ya, mungkin dari kualitas, dari ketahanan juga mungkin lebih rendah. Ya mudah-mudahan bisa awet ya, bisa untuk saya pakai hingga 1 tahun ke depan. Dan semoga pengalaman saya ini bisa berguna, bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Tapi saya sarankan kalau ragu mending tidak usah dicoba, lebih baik ke ahlinya langsung aja ya. Baik, terima kasih yang telah menyimak video ini. Salam sukses selalu.
Semoga selalu diberikan kesehatan sehingga bisa beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.